Walaupun memang yang terbaik pasti media tanam itu adalah tanah. Tapi ketika di tempat kita banyak limbah serutan kayu, tidak ada salahnya untuk kita jadikan campuran media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Pemirsa, ini adalah kebun balkon yang kita tanami aneka tanaman di polybag. Di antaranya ada kita tanam yang paling utama adalah aneka jenis tanaman cabai. Kemudian ini juga ada tanaman tomat, sayuran pun ada pakcoy. Jadi semuanya ini kita tanami dengan cara tanam di polybag, mengingat ini adalah di balkon. Tujuan daripada penanaman tanaman di polybag ini yaitu untuk memanfaatkan balkon supaya bisa ditanami, selain ke bawah itu, ke bagian bawah akan lumayan sejuk. Jadi dengan cara menanam di polybag ini diharapkan kita bisa memanfaatkan lahan balkon yang ada di rumah sehingga bisa berfungsi untuk penghijauan juga. Salah satu pilihannya tentu hanya kita bisa menanam di polybag atau tanam di pot. Kita lihat di sini, ini adalah tomat dataran rendah yang kita tanam karena kita berada di Cilegon, hanya 25-50 mdpl. Jadi dataran rendah. Kemudian yang ini adalah cabai rawit yang kita coba tanam. Cabai rawit ini kurang lebih 5 varietas, sekaligus menguji daya tahan dari setiap jenis varietas cabai yang ditanam ini yang cocok untuk dataran rendah. Kemudian yang berikutnya adalah uji juga media tanam. Ada media tanam yang kita gunakan campuran daripada sekam, pupuk kandang, dan tanah seperti yang blok ini. Sedangkan yang bagian belakang sana adalah yang kita gunakan adalah media tanam yang dari serutan kayu yang kita campur dengan pupuk kandang dan tanah juga. Dari aneka jenis tanaman ini yang kita tanam di polybag, kita harapkan banyak pembelajaran-pembelajaran yang akan kita sharing bersama. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi hanya sekedar sharing. Barangkali ada manfaatnya. Jadi pertama kita akan tahu varietas-varietas cabai rawit apa yang cocok untuk dataran rendah. Karena ini tidak mudah bagi teman-teman yang berada di dataran rendah untuk memilih varietas cabai yang cocok untuk dataran rendah. Yang kedua, seperti apa sih hasilnya ketika kita menggunakan media tanam dari campuran serutan kayu yang dicampur tanah dan pupuk kandang menjadi media tanam. Walaupun memang yang terbaik pasti media tanam itu adalah tanah. Tapi ketika di tempat kita banyak limbah serutan kayu, tidak ada salahnya untuk kita jadikan campuran media tanam. Dan yang sebelah sini seperti saya bilang tadi adalah yang kita campur bahan utamanya yaitu sekam mentah. Kita campur dengan tanah, pupuk kandang dengan perbandingan yang sama yaitu 1:1:1. Adapun yang sebelah sini, ini kita coba tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi yang khusus sebelah sini ini hanya menggunakan pupuk non kimia. Sementara yang seperti sebelah kanan saya ini itu menggunakan aneka macam pupuk kimia yang seperti kita gunakan. Di antaranya ada NPK, ada KNO, ada Ultradap, dan lain-lain sesuai dengan fase pertumbuhan. Yang perlu kami tambahkan pada video sekarang ini, suka ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan vegetatif dan generatif? Nah inilah kalau bisa saya jelaskan bahwa pertumbuhan vegetatif yaitu ketika tanaman baru pindah tanam dari penyemaian ke pembesaran, itu disebut fase vegetatif sampai berumur biasanya 1 bulan. Cirinya pada tanaman cabai itu ketika menghasilkan cabang V atau cabang Y, udah mulai pecah bercabang, itu sudah memasuki fase generatif. Disitulah kita harus memahami apa pupuk yang harus diaplikasikan ketika fase generatif dan pupuk apa yang harus kita
aplikasikan pada fase generatif. Karena ada perbedaan yang sangat berbeda. Kalau ketika fase vegetatif, tanaman itu hanya tumbuh pohonnya, jadi membesarkan dirinya, jadi sangat berbeda dengan ketika nanti memasuki fase generatif, sudah mulai berproduksi dan menghasilkan buah, sehingga ketika menjelang tanaman cabai itu menghasilkan buah, tentu kita sesuaikan pupuknya adalah pupuk yang untuk mendorong tanaman cabai itu bisa berproduksi dan berbuah dengan baik. Secara teori bahwa pada fase vegetatif kita sering memasukkan unsur nitrogen yang berfungsi untuk menyuburkan daun. Contoh yang tunggal itu ada urea. Walaupun banyak pendapat bahwa urea itu tidak bagus untuk cabai, silahkan dicoba aja, tidak ada masalah. Bisa KNO3 merah, yang nitrogen juga perbandingannya itu sama dengan fosfatnya. Tapi ketika fase generatif, manakala tanaman itu berbuah, kita harus mengaplikasikan terutama fosfat yang dominan. Bisa ultradap, bisa juga kita menggunakan pupuk-pupuk yang untuk mengatasi bunga dan buah rontok, diantaranya adalah kalsium dan kalium. Itu selintas. Tapi nanti fase demi fase akan kita bahas secara detail bagaimana cara memupuk tanaman cabai mulai fase vegetatif sampai fase generatif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang tanaman aneka cabai di kebun balkon. Selamat mencoba, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.